Halo Sobat Tani, kembali lagi bersama saya. Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja ya, sehat walafiat. Seperti biasa kali ini di kebun kakao saya lagi melihat ya pohon kakao yang berbuah lumayan ya. Buah perdana juga lumayan banyak nih buahnya. Tuh lihat tuh, lumayan ya, banyak buahnya. Nah kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai pemangkasan saat saat kakao berbuah banyak seperti ini ya, lumayan ya. Ini banyak sekali nih buah-buah yang akan jadi. Ini juga lihat sini ya. Nah, pada kondisi seperti ini maka jangan lakukan pemangkasan ya. Padahal kalau kita lihat kondisinya ya, ini harusnya saya pangkas ini ya. Ini cabang-cabang cacing atau cabang-cabang air nih. Ini cabang tidak produktif, cabang yang ke atas harusnya ini saya pangkas. Tapi karena kondisi pohonnya lagi berbuah dan buahnya itu masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil, maka jangan dulu lakukan pemangkasan. Nah, kenapa? Alasannya adalah karena menghindari kakaonya itu, buah kakaonya itu akan menghitam ya, dia akan gagal nanti, gagal jadi buah yang besar seperti ini ya. Nah, harusnya ini kan kita pangkas ya kan, harusnya kita pangkas, tapi jangan dulu, kita tunggu dulu sampai buahnya itu bisa sebesar ini semua, baru kita pangkas agar buahnya itu tidak gagal ya, bisa membesar seperti itu. Karena kalau kita pangkas, sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan pernah melakukan pemangkasan di saat buahnya itu masih banyak yang kecil-kecil ini ya. Mohon maaf karena saya rekam sendiri. Nah, ini kan harusnya kita pangkas nih yang cabang-cabang seperti ini, tapi alangkah baiknya untuk dibiarkan dulu ya. Ini juga harusnya kan kita pangkas, banyak ini kita harus pangkas cabang-cabang yang tidak produktif, karena banyak muncul bakal buah ya. Ini ya buahnya, bakal buah, maka kita biarkan dulu, di atas juga itu banyak bakal buahnya ya, kita biarkan dulu agar bisa maksimal dalam proses pembesaran buah ya. Karena buah seumur seperti ini, yang masih kecil-kecil seperti ini, itu dia butuh penyesuaian ya. Kalau kemudian kita misalnya nutrisinya untuk buah seperti ini stabilnya itu berapa persen yang masuk di sini juga ya. Tapi ketika kita lakukan pemangkasan, maka nutrisi yang masuk itu tidak akan stabil lagi. Dalam artian tidak stabil itu akan lebih banyak, dan dia sulit untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sebelumnya. Nah, dia akan menghitam dan layu ya kalau kita lakukan pemangkasan. Ini dari pengalaman saya guys, Sobat Tani, ini pengalaman saya. Saya sudah beberapa kali mengalami pentil hitam ya, menghitam, lalu dia gagal jadi buah. Tentu saja kalau gagal jadi buah mengecewakan juga ya, karena ini cukup banyak buahnya. Makanya tunggu dia sampai membesar seperti ini, lalu kita lakukan pemangkasan cabang-cabang tunas yang tidak produktif ya, begitu.
Intinya adalah pesan yang saya ingin sampaikan pada video ini, kita menjaga keseimbangan nutrisi dari pohon kakao itu sendiri atau dari buah kakao itu sendiri. Ini khusus untuk buah kakao yang masih kecil-kecil seperti ini ya. Jika masih ada yang kecil-kecil seperti ini, tunggu dia sampai membesar. Ini dari pengalaman saya di sini. Mohon maaf sekali lagi bukan menggurui, tapi saya ingin berbagi pengalaman saat saya melakukan pemangkasan dini. Umur buah masih kecil-kecil dia menghitam. Jadi biarkan dulu semuanya, biarkan apa adanya seperti ini, walaupun banyak cabang-cabang yang tidak produktif, cabang-cabang air ya, cabang lilin, kemudian cabang cacing, kita biarkan dulu untuk menghindari pentil-pentil buah nantinya agar ya tidak hitam. Nanti sudah besar baru kita lakukan pemangkasan. Sobat tani, jadi ini contohnya ya, ini contoh buahnya itu menghitam karena saya lakukan pemangkasan ini ya, yang saya pangkas pada tangkai yang tidak produktif ya menurut saya ya, karena di sini sudah ada banyak sekali tangkainya, cabangnya, jadi saya kurangi dan ternyata hasilnya buahnya itu pentil buahnya itu menghitam ya. Nih. Jadi di sini saya berbagi pengalaman ya. Saya lakukan pemangkasan di sini. Jadi minggu lalu saya lakukan ini dan hasilnya buahnya menghitam. Jadi jangan lakukan pemangkasan saat buahnya itu masih kecil ya, masih pentil buah. Nanti dia besar baru kita bisa lakukan pemangkasan, karena kalau kita pangkas nanti dia akan kelebihan dosis ya, dia tidak mampu menampung nutrisi yang ada di tanah, yang nutrisinya tadi dari bawah itu ke batang penyebarannya, dia tertumpuk ke buahnya. Makanya dia seperti anak bayi ya, kalau kita tidak lakukan pemberian nutrisinya tidak seimbang, artinya kalau dosis makanannya terlalu banyak, susunya terlalu banyak, ia juga akan sakit ya, akan menimbulkan penyakit pada anak bayi. Nah seperti itu juga pada pohon kakao, pada buah kakao yang masih kecil ya. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video saya. Salam petani kakao Indonesia, salam hijau ya. Saya terus petani kakao Nusantara. Thank you.